Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Terus kalau sakit lagi glaucoma lho. Tapi kepiye juga boleh obat nanti ngomongnya. Manut kan. Pak, iki ibu-ibu ki wong endi ya? Iki ngene Pak Hasan. Bantul iki ana iki Hasan Sabila iki dicoba apa piye? Dicoba ya yo, ora apa-apa yo. Bu, alhamdulillah ya pengobatan semuanya Pak Hasan aku wis mari tenan. Saya iki arep budal kerja ya. Oh ya alhamdulillah. Pak Hasan ngene obat ya apik tenan. Ki mangkat tadi Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Hasan Sabila Official. Ada Mia Kayu Manis dan tentunya Bang Els. Kali ini kita sedang jalan-jalan. Jalan-jalan ya Bang ya. Naik turun gunung nggak Bang tadi? Lumayan. Nggak terlalu ya. Enggak juga sih. Tengah-tengah hutan ya. Tapi agak bedanya gini. Kenapa? Selama perjalanan ini kan rumah jarang-jarang ya. Oh, ini seperti di di hutan. Saya teringat waktu saya di Kalimantan ya rumahnya beginilah jarang-jarang adanya ketemu hutan. Cuma kalau di Wonosari kan hutannya hutan jati. Oke, kalau di Kalimantan? Hutan. Semua tumbuhan ada. Oke, hutan rimba ya Bang ya. Tapi ternyata luar biasa kita ketemu di kali ini bersama Hasan Sabila Official. Jangan lupa untuk memfollow semua akun media sosial kami di YouTube, TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Semuanya di Hasan Sabila Official. Mia sudah bersama Bang AS ketemu dengan keluarga dari Bapak Tony dan Ibu siapa? Nita. Ibu Nita di dusunnya apa ya? Kedung Karangtengah. Kedung Karangtengah, Wonosari, Gunung Kidul. Nah, kita ada di Gunung Kidul lagi ya Bang ya. Kita ada di Gunung Kidul lagi. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih pengalaman kesembuhan dari Pak Tony dan juga perjuangan beserta Bu Nita atau istrinya untuk kembali sehat. Sakitnya apa sih? Nanti kita tanya-tanya ya. Sehat ya Pak Tony dan juga Alhamdulillah, Bu iya. ya. Alhamdulillah bisa kita ketemu. Nggak nyangka ya kita sampai sini ya Bang ya. Dan mungkin Pak Tony juga nggak nyangka ya Bang ya sampai Iya, sini. Satu hal alhamdulillah. yang sangat luar biasa. Namun ya itulah memang Bang itu selalu penasaran dengan ternyata Mia ya rumah pasienku tuh jauh-jauh kayak gitu biasanya kayak gitu ya Bang ya. Hampir 2 jam mungkin ya. Iya. Kalau Iya, ke Bantul ya, kalau ke kurang lebih 2 jam. 2 jam ya kalau ke Senggotan. Nah, Pak Tony ini adalah salah satu pasien Bang AS yang berjuang untuk melawan yang namanya salah satu penyakit yang lumayan cukup menjadi momok bagi pasien Bang AS yaitu glaukoma. Glaukoma atau Bang Hai juga sering bahas nih ya kalau glaukoma ibunya kerusakan saraf mata atau biasanya kalau orang menyebut mata gelap seperti itu. Apakah benar sampai mata Pak Tony itu pernah gelap? Kita mau tanya-tanya gitu ya. Benar tuh berarti pernah gelap? Enggak sampai gelap sih tapi kabur. Kabur. Pernah kabur. Oke, itu tahun berapa itu kemarin kan? 2022 sekitar. 2022 ya merasakan. Itu gejala awal itu memang pusing tapi berubah sampai dokter dalam itu Katanya cuman vertigo tapi awalnya. vertigo itu akan obatnya cuma itu aja. Terus kan lama kelamaan kita berproses lah maksudnya berarti ini bukan penyakitnya vertigo. Kalau vertigo tuh badan vertigo tetap sama. Kalau Oke, sama baik. masih kumat-kumat itulah katakanlah. Terus saya pengobatan sama Pak Hasan selama kurang lebih 2 tahun lah. Perkembangannya itu bertahap tapi memberikan hasil yang besar gitu. Baik. Pertama kan pengobatannya vertigo itu. Dicari penyebabnya dari Pak Hasan, penyakit apa itu. Terus ketemulah itu penyakit glaukoma itu. Oke, berarti untuk yang
menentukan glukoma saat itu sebelum Pak Hasan memang dokter dari rumah divonis sakit ya. Berarti ada tekanan bola mata tinggi juga. Memang tinggi. Oke, sempat berapa tuh tertinggi? 24. Padahal rumahnya 12-13 ya Bang ya. Itu Rumahnya kan 12. sangat tinggi banget. Terus Sangat tinggi ya. Berarti yang dirasakan pusing banget dong itu Pak. sampai Keringat dingin, pusing setiap malam. itu tiba-tiba. Oke. Terus gejala muntah. Sampai muntah ya. Sampai muntah. Memang gejalanya Bang Ais pernah Ada mual, mirip vertigo ya Bang ya? vertigo, yang mata berkabut putih. Jadi memang nyun sewu semua gejala glukoma kok ngerasain kayak gitu ya. Ya akhirnya divonis memang ada tekanan bola mata tinggi dan harus dirujuk ke salah satu rumah sakit besar yang ada di Jogja. Jadi Jogja, benar. Sempat datang ke sana juga. Sempat. Kemudian dokter mengatakan sama. glukoma juga. Pas di scan hasilnya udah banyak yang gelap itu, yang sebelah kanan tadinya, yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, tadinya udah banyak yang gelap. Terus ke Pak Hasan 6 bulan kemudian di scan lagi Sudah ada. kok perubahannya bagus gitu. Oke, berarti awalnya waktu ke rumah sakit besar itu kemudian akhirnya memutuskan untuk mencari solusi. Solusi. Nah, mencari solusinya itu di mana kemarin? Di YouTube. Di YouTube. Nah, istri. ini dia. Ketemu Bang AS di YouTube gitu ya. Guys ya. Ternyata Bu Nita sebagai seorang istri juga kayaknya kasihan gitu kalau melihat harus ya masa minum karena vonis dari Nyun Sewu dokter harus minum obat seumur hidup ya waktu itu ya. Pakai obat tetes sama minum obat seumur itu nggak mungkin sembuh, katanya nggak mungkin. Sudah divonis nggak sembuh. Nggak mungkin sembuh. Nah, vonis dokter itu nggak mungkin sembuh karena Pak Tony menderita glukoma. Namun akhirnya dengan ikhtiar berdua dengan Bu Nita untuk mencari kemudian bagaimana sih pastinya di media sosial nih ternyata kok nggak jauh gitu cuma dibantu ya. Cuma dibantu walaupun 2 jam tapi cuma dibantu masih di Jogja. Akhirnya dicari waktu itu ya. Langsung dicari. Langsung. Iya, langsung. Oke. Terus ketemu. Saya sempat pusing di jalan loh, Bu. Ya, pusing di jalan ya, Bu. Berhenti beberapa kali karena pusing. Pusing keluang gitu. Karena kan agak jauh. Jauh. 2 jam. Wonosari tapi pinggiran. Oke, baik. Terus kan gantian sama istri yang ada depan gitu. Berarti memang perjuangan banget ya waktu itu sama ya. Oke, waktu ketemu sama Bang AS, kemudian Bang AS mengatakan memang itu benar glukoma ya ternyata. Iya. Oke, kemudian diberikan obat, resep, rebusan atau Pertama rebusan. Dan kapsul ya. Sama kapsul. Kemudian Pak Tony minum. Berapa waktu lama ketika merasakan kok lebih enakan ya seperti itu? Sebulan. Sebulan sudah nggak pusing, full nggak pusing. Full nggak pusing. Nggak pusing. Wow, sebulan udah full nggak pusing karena tadi Bu Nita sempat mengatakan kalau Pak Tony itu kerja sebagai salah satu karyawan dan kadang sebulan itu sampai bolosnya 10 hari. Sebulan itu kan cuma 30 hari ya. Bolosnya 10 hari. Bosnya bisa gitu kan ya. Mungkin ya. Jadi selama perjuangan Pak Tony dengan Bu Nita itu akhirnya ketemu sama Bang AS, diberikan obat dan juga rebusan 1 bulan, sudah tidak pusing dan merasa kok lebih enakan. Tapi memang diwanti-wanti sama Bang AS untuk tidak menggunakan obat kimia itu lagi ya. Iya. Stop itu obat kimia. Stop. Oke. Tapi tetap ke rumah sakit karena pengecekan tekanan bola mata. Untuk mengecek harus ya. Di dokter mata memang itu harus ya. Jadi setiap bulannya Pak Tony ini tetap ke dokter untuk mencek tekanan bola mata karena ini kan memang harus di sana ya secara medis. Kemudian tapi obatnya memang tidak diminum dan tidak diteteskan. Tidak ditetes. Nah itu dia karena banyak sekali loh pasien Bang AS yang mengalami butaan karena meneteskan itu tadi obat tetes itu. Banyak sekali ya Bang ya yang sharing seperti itu. Nah Bang AS ketika Pak Tony ke sana dengan Ibu Nita itu vonis glukoma, Bang AS juga punya banyak pasien yang mengalami seperti itu ya. Untuk kasusnya Pak Tony ini, gimana sih Bang? Kenapa Pak Tony begitu cepat nih sembuhnya dibandingkan dengan pasien yang lain? Gini, kalau awalnya Pak Tony ini datang, saya melihat ini mata masih bisa diselamatkan. Karena tekanannya sudah mulai mata membesar dan merah ya Mas. Iya, pertama merah. Oh, berarti datang tuh merah ya Bang ya? Merah dan ini menonjol keluar. Mohon maaf, bola matanya menonjol. Seperti kemarin yang kita bahas di talkshow itu ya Bang ya? Betul. Oke, baik. Nah, kemudian ini saya punya obatnya kalau hanya untuk mengembalikan mata normal dan untuk radang mata akibat glukoma yang merah tadi. Ini juga saya punya obatnya, ini bisa selamat ini. Nah, glukoma itu sebenarnya adalah kematian saraf optik.
untuk menangkap objek gitu. Nah, kenapa dia bisa mati? Sebenarnya kebanyakan kasus ini terjadi triglycerida tinggi, diabetes tinggi kan gitu, Baik. atau kecelakaan. Iya. Nah, Tony tidak semua. Tidak ada semua. Diabetes bagus. Tidak ada semua ya? Nggak ada semua. Wow. Nah, ternyata masalah pekerjaan ya bos ya, banyak kena debu, LPG, dan sebagainya. Nah, ini bisa berakibat seperti itu. Kekeringan lapisan cairan mata pada epitel, pada lapisan depan, ini bisa membuat mata kita jadi radang. Radang itu bisa berakibat merusak saraf optik. Nah, saraf optik itulah penentunya. Jika saraf optik itu nanti dinyatakan oleh dokter mati atau layu, nah ini berarti tanda-tanda glaukoma lanjut. Bisa nanti kegelapan. Nah, saya menyelamatkan di situ. Maka ada obat yang untuk glaukoma, ada obat yang untuk saraf mata. Biasanya saya gandengkan antara ENTA dengan Gekom gitu ya, saya gandengkan itu. Nah, kemudian Pak Tony sebulan kembali lagi menyatakan saya pusingnya sudah hilang Pak Hasan. Berarti ini saya berhasil nih. Oh, saya lanjutkan. Nah, dari tekanan 24 ya. Awalnya dari tekanan 24, kemudian turun, sekarang 12. 13. Sekarang 13. Normal 13. Ya, asal jangan melebihi, kita maksimalkan di angka 18 itu masih normal. Tapi saya tidak menginginkan di angka itu. Itu pun kita bisa pusing. Maksimal kita di angka 15. Turun lebih baik gitu. Ini artinya untuk menyelamatkan kita sendiri. Nah, keberhasilan saya di dalam memberikan pengobatan glaukoma ini, satu, cara saya memperbaiki saraf. Dua, memperbaiki jaringan nutrisi. Jaringan nutrisi itu apa? Pembuluh darah. Tiga, saya memperbaiki cairan lacrimalis atau yang memproduksi cairan mata yang agar bentuk bola mata ini tidak lonjong dan tidak keluar. Tiga hal ini yang saya perbaiki. Baik. Berhasil saya memperbaiki. Sementara dokter sudah mengatakan ini tidak ada obatnya. Kamu cari kemanapun tidak ada obatnya dan ini tidak bisa sembuh. Harus seumur hidup mengonsumsi obat. Harus seumur hidup menetesi mata seperti itu. Iya. Amazingnya luar biasanya ketika memutuskan satu keputusan yang ya udahlah tidak menggunakan obat kimia lagi. Akhirnya Pak Tony ini terselamatkan ya Bang ya. Betul. Bahkan waktu dicek terakhir dokter juga mungkin wah ini sudah bagus gitu ya. Yang tadinya beliau sendiri ragu bahkan sekarang mengklaim kalau bagus gitu ya. Sudah membaik dan obatnya dikurangi. Berarti bulan ke depan obatnya itu bertahap akan dikurangi. Saya tanya itu kenapa Dok misalnya kok akan dikurangi gitu kan, penasaran. Itu kan efeknya jangka panjang. Berbahaya. Itu kan mata semakin kering, terus kalau kering kan efeknya jangkanya panjang, bisa merusak apa gitulah gitu. Jadi intinya berbahaya malah kalau ditetesin. Itu klaim sendiri. Jadi mengklaim sendiri kalau ternyata ditetesin itu dalam jangka panjang gak bagus, jadi, bahaya. Uniknya ini begini ya. Klaim pertama, ini kita ambil ya pertama, bahwa ini dinyatakan tidak bisa sembuh karena tidak ada obatnya. Dah, saya bilang tinggal, tidak perlu kita pakai obat-obatan. Kita pakai kembali kepada alam. Nah, mulai obat-obat herbal masuk. Klaim kedua, ini sembuh deh. Nah, yang ini nyatakan tidak bisa sembuh, yang ini nyatakan sembuh. Orangnya sama. Yang satu tadi mengatakan harus obat seumur hidup, yang satu mengatakan obatnya berbahaya. Nah, oke deh. Jadi ini memang salah satu yang menjadi bahan pertimbangan juga kenapa kok beda-beda seperti itu. Tapi memang ya udah nggak apa-apa. Ini masih menjadi cerita tentunya bahwa pengalaman bahwa ternyata seperti ini loh obat-obat kimia seperti itu ya. Dan pastinya sekarang Pak Tony sudah pusingnya sudah tidak pusing lagi? Tidak pusing. Wow, sudah tidak pusing. Sudah selama 2 tahun ini tidak merasakan pusing yang amat sangat itu enggak alhamdulillah enggak. Kan dulu tuh pusing yang amat sangat ya, Masya Allah ya benar. Itu semua penderita glaukoma seperti itu, sambatnya gitu ya, pusing yang benar-benar kayak vertigo. Mual, muntah seperti vertigo gitu ya. Sudah mirip, memang mirip vertigo. Makanya awal-awal dikasih obat vertigo ya bingung juga ya dikasih obat vertigo ya. Tisaf pertama itu. Oke, memang ada tisafnya juga ya. Memang yang tisaf itu. Untuk kekencangan tisaf leher. Leher. Saya perbaiki dari jaringan leher. Oke.
Baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, ini membuktikan bahwa yang namanya ketika kita mau berusaha, kita mencari di mana sih sebetulnya jodoh obatnya. Alhamdulillah sekarang Pak Tony udah 2 tahun ini nggak pernah kambuh dan tetap menjaga di angka 13 ya. Insya Allah nanti semoga tidak nambah-nambah karena juga masih aktivitas pekerjaannya tuh masih sama Iya. gitu ya. Semoga seperti itu. Dan beliau juga masih rajin kontrol dengan Bang AS walaupun tidak tepat waktu tadi katanya. Nggak apa-apa karena memang Soalnya nunggu liburnya juga. Dan jauh loh ya, 2 jam dari sini temannya Bang AS. Bayangkan 2 jam ini ya. Baik, yang ingin disampaikan nih Pak Tony kepada Bang AS untuk ada di sini nih di rumahnya di Karang Tengah ini. Apa sih monggo? Alhamdulillah suatu kehormatan tentunya soal kedatangan oleh Pak Hasan dan tim. suatu kehormatan dan tim semuanya dan Terima kasih. saya atas nama keluarga dan pribadi saya terima kasih selama 2 tahun ini pengobatan yang Pak Hasan diberikan kepada saya sangat luar biasa. Tentunya selama 2 tahun ini dokter yang ragu pun sempat meragukan kesembuhan dari saya dan alhamdulillah dinyatakan sembuh total dan semakin membaik alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Hasan. Sama-sama. Oke. Bang AS monggo yang mau disampaikan untuk keluarga Pak Tony. Ya terima kasih juga ya Pak Tony dan semua sedulur MC sahabat Bang AS. Ketika ada vonis kita jangan panik ya. Misalnya, oh Anda ini sakit jantung, ini harus operasi. Terus kepikiran, waduh Bapak sakit jantung, jangan pikir. Bisa juga salah. Anda ini matanya glaukoma tidak ada obatnya, ini calonnya nanti akan buta. Udah, di dunia ini tidak ada obatnya. Jangan kita terus down, lemes. Tidak, kalau orang Jawa bilang ngelokro, tidak mau apa-apa, malas kerja ini salah. Nah, Pak Tony berusaha karena dia di YouTube lihat kok ada pengobatan untuk ya glaukoma. Beliau datang. Inilah perjuangan Pak Tony bersama istri akhirnya membuahkan hasil mata selamat dari kegelapan. Oke, wow. Terima kasih Pak Tony, terima kasih Bu Iya, Nita untuk sama-sama. kebersamaannya kali ini dan Bang AS masih mau melanjutkan touring Bang. Tapi kok malam gitu ya, naik turun ini lagi. Nggak naik turun sebetulnya, tapi lewat tengah-tengah hutan. Tadi kita pulangnya ya, seperti apa nanti kita terabas ya. Iya. Terima kasih untuk semua sedulur Bang AS dimanapun Anda berada. Jangan lupa sekali lagi untuk memfollow semua akun sosial medianya Bang AS di Hasan Sabila Official ya. Di sini, kemudian juga di Facebook, di TikTok ataupun di Instagram semuanya sama Hasan Sabila Official. Anda juga bisa mendapatkan semua produk-produk Bang AS di Hasan Sabila Official Store di toko Oyen, hanya yang Bang AS menggunakan jaket warna biru. Terima kasih untuk semuanya. Dan akhirnya saya Mia Kayu Manis mengucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa di follow agar Anda tahu ketika kita upload video baru. Terima kasih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.